Sekarang kita akan membahas soal nomor 9 ya. Kita baca soalnya, misalkan marginal revenue MR pendapatan marginal dan AR itu adalah pendapatan rata-rata atau average revenue, E itu adalah elastisitas permintaan. Yang ditanya adalah bagaimana hubungan antara elastisitas permintaan, harga dan pendapatan. Nah, pertama-tama kita harus urai dulu rumus elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu mengukur bagaimana dampak perubahan harga terhadap kuantitas permintaan. Rumusnya adalah persen delta Q per persen delta P. Nah, kalau diurai, ya, persen delta Q kan itu apa namanya? Berarti delta Q per Q gitu ya. Apa perubahan Q dibagi Q basisnya persen delta P per P. Nah, ini kalau diurai jadinya delta Q per delta P kali P per Q, ya. Nah, sedangkan ini asumsikan dia pasar persaingan tidak sempurna, sehingga harga itu nggak given, harga itu inverse permintaan. Maka total revenue itu bukan cuma P kali Q, tapi P fungsi dari Q gitu ya, dikalikan dengan Q. Oke, jadi kita tahu total revenue adalah P dalam kurung Q tutup kurung kali Q. Nah, sekarang kita cari dulu, kan kita intinya mau apa ya, membuat sebuah rumus elasticity yang ada unsur di opsi jawabannya ada unsur MR dan ada unsur AR, ada unsur marginal revenue, ada unsur average revenue. Nah, berarti pertama-tama adalah kita harus mencari MR-nya dulu. Nah, MR itu adalah turunan pertama dari total revenue terhadap Q. Nah, kita turunkan TR terhadap Q. Nah, berarti ini pakai rumus U kali V. Ya kan? Berarti U aksen V ditambah UV aksen. Nah, pertama-tama PQ-nya itu diturunkan terhadap Q. Itu sebagai U aksen, V-nya itu adalah biarkan tetap Q. Ditambah U, PQ dikali V aksen. Nah, Q diturunkan terhadap Q kan hasilnya sama dengan 1. Gitu. Berarti turunan P terhadap Q dikali Q ditambah PQ. Gitu. Itu adalah rumus dari marginal revenue. Sehingga kalau kita urai, jadi seperti ini teman-teman. Ya, marginal revenue adalah PQ PQ dikali 1 ditambah Q per P kali D, turunan P terhadap Q. Nah, ini kalau kalian bingung, logikanya gini, ini kan PQ ditambah turunan P terhadap Q ya, dikalikan Q. Gitu. Nah, eh ya dikali Q kan. Nah, masalahnya kita mau dibikin seolah-olah dikali P ini. Ya, misalnya unsur-unsur yang ini mau dikali P, berarti ininya ini seper P, ini dikali P juga gitu lah. Jadi nanti pas dicoret, ini kan kalau dicoret jadinya begini gitu. Ya, selain PQ ditambah ini turunan P terhadap Q dikali Q gitu. Ya. Nah, ini kayak cuma permainan matematik lah ya. Memang agak ribet. Oke. Intinya kita dapat marginal revenue adalah ini nih. Ini permainan matematik, jadi kalian harus cerdik. PQ dikali ini. Nah, profit maximization itu tercapai ketika baik di pasar persaingan sempurna maupun tidak itu selalu tercapai ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Ya. Bedanya kalau di imperfect competition, MRMC itu mencerminkan apa kuantitinya juga kuantitinya. Kalau di PCM MRMC itu P sama dengan MR, P sama dengan MC. Tapi kalau di persaingan tidak sempurna enggak. Ya, hanya MR sama dengan MC. Nah, berarti MR sama dengan MC sama dengan ini ya. Nah, ini kita urai lagi rumusnya ya. Kita urai rumusnya. Jadi 1 ditambah seper elastisitas. Nah, kenapa ini bisa disebut seper elastisitas? Karena kan elastisitas itu rumusnya adalah delta Q per delta P kali P per Q. Sedangkan di sini dibilangnya adalah Q per P dikali delta P per delta Q. Nah, ini kan sama aja kayak misalnya ini 3 kali 2. Sedangkan ini adalah sepertiga kali setengah. Jadi bisa dibilang kayak di inverse-nya gitu. Ya, ini adalah inverse dari elasticity. Maka kita bisa ubah jadi PQ dikali 1 ditambah 1 per elastisitas atau elastisitas inverse gitu. Karena elastisitasnya kan delta Q per delta P kali P per Q. Sedangkan persamaannya adalah Q per P dikali delta P per delta Q. Nah, berarti ini inverse dari elasticity gitu. Ya. Berarti dapat MR sama dengan MC sama dengan P dikali 1 ditambah 1 per elasticity tutup kurung. Nah, udah dong, ini udah dapat. Nah, sekarang kita mesti tahu juga bahwa persamaan harga baik di persaingan sempurna maupun tidak itu sama aja kayak average revenue. Kenapa? Kan total revenue adalah harga dikali quantity. Nah, average revenue adalah total revenue dibagi quantity. Ya dong. Berarti average revenue itu sama aja kayak PQ dikali Q bagi Q. Hasilnya adalah PQ.
gitu. Berarti average revenue adalah PQ adalah TR per Q. Nah, berarti kita bisa ganti, kan sebenarnya kita dapat nih persamaan bahwa marginal revenue adalah PQ dalam kurung 1 plus 1 per E elasticity tutup kurung. Nah, berarti P-nya ini kan kita udah tahu harga ini atau inverse fungsi permintaan sama aja kayak average revenue kan. Nah, kita tinggal replace informasi harga jadi average revenue. Kenapa? Karena di soal tidak ada unsur harga. Nah, berarti harga diubah jadi average revenue. Sehingga dapat marginal revenue adalah average revenue dikali ini. 1 dikurang 1 per elasticity. Nah, tapi elasticity-nya diabsolutin gitu. Nah, berarti selanjutnya kita bisa ubah jadi marginal revenue adalah average revenue dibagi average revenue dibagi elasticity. Ini permainan matematik aja ya. Ini kali ini gitu. Nah, sehingga kita pindah ruas ini jadi average revenue dibagi elasticity sama dengan average revenue dikurang marginal revenue. Nah, sehingga elasticity adalah ini kan kayak permainan matematis ya. Elasticity-nya naik ke atas berarti ini pindah ke bawah. Sehingga dapat rumus elasticity adalah average revenue dibagi average revenue kurang marginal revenue. Dan itu ada di opsi D. Nah, cuma hati-hati, ini ada masalah matematis juga. Mungkin ada proses urutan yang beda, dan itu bisa menghasilkan jawaban yang beda. Tapi sebenarnya sama secara nilai. Ya, misalnya nih, kita kali sisi atas min 1, sisi bawah min 1. Apa yang terjadi? Yang terjadi hasilnya adalah AR dikali min 1 jadi min average revenue. Yang bawah, AR kurang MR dikali min 1 jadinya min AR, min MR jadi positif. Maka elastisitasnya bukan AR dibagi AR kurang MR, tapi elastisitas adalah min average revenue dibagi marginal revenue kurang average revenue. Itu adalah besarnya elasticity. Maka opsi B itu juga bisa benar, nggak cuma opsi D. Nah, memang sebelum direvisi sih ya, saya nggak tahu setelah direvisi, karena video ini dibuat sebelum ada revisi kunci jawaban. Nanti juga menyesuaikan kalau tiba-tiba revisi berubah. Tapi yang jelas, menurut mau diubah kuncionya atau enggak, pokoknya jawabannya ada 2 untuk soal ini ya, yaitu B dan D. Mungkin dianulir, mungkin dibenarkan untuk yang milih B dan D. Nah, kalau ada kasus seperti ini di ujian memang agak membingungkan ya, karena dua-duanya benar. Tapi saran saya, biasanya jawaban rapih itu adalah ketika jadi kategori sebenarnya ini apa ya, personal preferensi saja ya. Tapi biasanya kalau persamaan yang rapi itu yang atasnya nggak ada negatif gitu. Nah, supaya nggak ada negatif ya, kalau kalian menemukan kayak gini harus dikali min 1 atas bawah. Sehingga dapat average revenue dibagi average revenue kurang MR. Jadi kalau kalian udah ngerjain di ujian, kalian nemunya mungkin yang ini atau ini, tapi yang jelas kalian tahu nih, opsi B sama D sebenarnya sama. Nah, saran saya, kalian pilih opsi D aja, karena di Kunjau juga D. Yang paling lebih meyakinkan, in case nanti nggak dianulir, kalian lebih aman milih D gitu, karena yang D udah lebih rapih atasnya. Jadi kita asumsikan Kunjaunya ngarah ke sini. Tapi memang sebenarnya kalau kalian milih B itu juga kalian sebenarnya nggak salah. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu adalah pembahasan untuk soal nomor 9. Sekian dari perhatian kalian. Terima kasih atas perhatiannya.